Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan melanjutkan pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku, pembahasan volume ke-10 part terakhirnya. Bisa dibilang ini adalah pembahasan part terakhir gua yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume ke-10. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian nonton dulu pembahasan part sebelumnya dengan tujuan untuk lebih mudah mengerti dengan apa yang gua ceritain pada pembahasan part kali ini. Kalian bisa mencek sendiri dengan melihat pada playlist gua yang berkaitan dengan lanjutan anime Orewasekan Koka no Akutoku. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part sebelumnya telah gua ceritain kalau pada waktu itu di dalam sebuah laboratorium memperlihatkan penampakan anak dari Liam. Di situ telah gua ceritain juga kalau anak dari Liam ini bukanlah anak kandungnya, akan tetapi ini merupakan hasil klon dari DNA-nya Liam. Jadi ternyata pada waktu itu Deguide menyarankan kepada Theodore, yang dimana Theodore mengatakan tentang rencana untuk membuat klon dari Liam guna untuk menghadapi kekuatan dari Liam, dikarenakan mereka berpikir Liam sangatlah kuat pada waktu sekarang. Nah, di sini juga gua ceritain kalau nama dari anak hasil kloningan DNA Liam ini adalah seorang android yang bernomor 3588. Nah, pada awalnya ketika itu 3588 berpikir apa tujuan sebenarnya ketika dirinya ada di laboratorium ini, sampai pada akhirnya diceritakan oleh para ilmuwan tentang tujuan dari keberadaannya. Nah, pada pembahasan part terakhir kali ini akan gua lanjutin dari sini. Pada pembahasan part kali ini, scene pertama akan memperlihatkan keberadaan dari gadis yang bernomor 3588 ini, yang dimana pada waktu itu sepertinya dirinya tengah berada di sebuah ruangan. Di situ kayaknya 3588 menjadi minder dikarenakan dirinya sama sekali gak merasa pantas untuk mengemban tugas guna menghabisi Liam. Ya, di sini bisa dikatakan kalau sepertinya 3588 tidak percaya diri untuk berhadapan dan melenyapkan Liam, dikarenakan dirinya sama sekali tidak memiliki kemampuan yang memadai setelah mengamati pertarungannya Liam. Jadi ternyata pada waktu itu 3588 diperlihatkan pertarungan dari Liam yang telah direkam oleh beberapa orang oleh para ilmuwan. Nah, dikarenakan melihat kemampuan dari Liam yang sangat kuat, 3588 mulai berpikir kembali apakah dirinya benar-benar sanggup untuk berhadapan langsung dengan Liam. Nah, pada waktu itu ternyata juga terdapat Deguide yang tengah menyamar sebagai sebuah topi. Jadi di sini Deguide mengejutkan 3588 kalau dirinya sangat mengerti apa yang tengah dirasakan oleh 3588 ini. Bisa dibilang ini adalah metode dari Deguide untuk membangkitkan rasa percaya diri dari 3588. Pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan antara Deguide dengan 3588, yang dimana di situ Deguide ternyata berusaha untuk meyakinkan 3588 agar dirinya bersedia untuk ikut serta dalam ekspedisi menghancurkan planetnya Liam. Nah, di sini dengan menggunakan kekuatannya, Deguide mulai mempengaruhi 3588, dan di sini 3588 menjadi sangat yakin kalau dirinya adalah sebuah senjata yang mampu membunuh Liam. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau sebenarnya cetak biru dari Aphid akan digunakan untuk membuat robot tempur yang akan digunakan oleh 3588 pada waktu ekspedisi nanti.
Kemudian pada waktu itu scene akan beralih lagi, yang dimana kini memperlihatkan hari ketika ekspedisi penaklukan planet Liam telah dimulai. Nah, di situ ternyata di antara pasukan ekspedisi juga terdapat kehadiran dari Theodore dan juga Pangeran Kelvin. Di sini kalian bayangin aja kalau pada waktu itu terdapat sebuah tatap muka langsung antara Pangeran Kelvin dan juga Liam beserta seluruh armadanya. Pada waktu itu tentu saja Pangeran Kelvin sangat terkejut. Entah mengapa Liam bisa menebak maksud kedatangannya kali ini, dan sepertinya mereka semua telah juga bersiap. Bahkan saat itu Pangeran Kelvin sempat memperkirakan terdapat beberapa kebocoran informasi sehingga menyebabkan pasukannya Liam bisa ada pada saat sekarang. Masalahnya pada waktu itu Pangeran Kelvin sama sekali nggak tahu kenapa Liam bisa menebak hari ekspedisi ini dengan sangat tepat, dan kenapa Liam bisa menyadari tentang hal ini sedemikian rupa. Nah, pada waktu itu ketika melihat kedatangan dari seluruh armada Pangeran Kelvin, Liam sama sekali nggak takut dikarenakan dirinya telah menduga hal ini akan terjadi. Malahan saat itu Liam hanya tersenyum. Oh ya, sebenarnya pada pasukan ekspedisi ini sama sekali tidak terdapat kehadiran dari 3588 yang merupakan kloningannya Liam. Nah, di sini kalian harus tahu alasan kenapa 3588 tidak ada di situ adalah dikarenakan 3588 akan langsung menyusup ke planet Liam dan menghancurkannya dari dalam. Sebenarnya hal ini adalah ide dari Deguide, yang dimana dirinya juga bertujuan untuk menghancurkan planetnya Liam terlebih dahulu sebelum menghancurkannya dengan menggunakan 3588. Lalu pada waktu itu scene akan beralih ke POV-nya 3588, yang dimana pada waktu itu ketika ia telah sampai di planetnya Liam, saat itu ia sama sekali tidak bisa menduga bahwa pada waktu itu ia dihadang oleh seseorang. Nah, ternyata pada waktu itu 3588 dihadang oleh Kar, yang dimana pada saat itu ternyata Kar juga ada di planetnya Liam. Di sini bisa dibilang sebelum Kar ikut campur dalam pasukan ekspedisi, saat itu ternyata dirinya tengah bersiap-siap dan sama sekali tidak menduga kalau ia akan berjumpa dengan 3588. Lalu saat itu tanpa basa-basi sama sekali 3588 langsung melancarkan serangannya kepada Kar yang juga tengah berada di robot tempur. Pada saat itu terjadilah beberapa adu serang antara Kar dan juga 3588, yang dimana pada waktu itu Kar menyadari kalau 3588 sepertinya menggunakan gaya serang yang mirip sekali dengan Liam. Entah kenapa pada waktu itu Kar merasakan kalau sepertinya 3588 adalah hasil fotokopi dari Liam sendiri. Namun di sini tentu saja Kar yang telah menghadapi Liam dengan sangat sering bisa menebak langkah pencegahan dari serangan 3588 yang sangat mirip dengan Liam. Lalu selang waktu 15 menit saat itu Kar langsung bisa menjatuhkan 3588 dikarenakan menggunakan gerakan counter darinya, yang dimana ini adalah hasil dari pengamatannya Kar ketika berhadapan dengan Liam sebelumnya. Lalu pada waktu itu Kar langsung menghancurkan robot tempur itu, dan di sini ia benar-benar terkejut melihat siapa pilot dari robot tempur itu. Kar pada waktu itu sangat kaget
dikarenakan pilot dari robot tempur yang tengah dilawannya tadi adalah seorang gadis kecil yang sangat mirip dengan Liam. Di sini Carl bertanya kepada gadis itu tentang siapa namanya dan kenapa dirinya bisa ada di sini. Lalu pada waktu itu 3588 menjelaskan kalau dia sama sekali nggak mempunyai nama dan di sini dia bertujuan untuk menghadapi Liam. Di sini ketika mendengarkan perkataan sekaligus melihat ekspresi dari 3588, Carl pada waktu itu benar-benar menyaksikan penampakan sejati dari Liam yang berada di masa kecil. Di sini Carl langsung menggendong gadis itu dan mengatakan, "Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Lilith." Jadi inilah nama dari anak pertama dari Liam, yaitu Lilith. Dan nama ini diberikan oleh Carl. Lalu saat itu ketika Carl selesai memberikan nama kepada Lilith, dirinya langsung menggendong gadis itu sambil berpikir. Ia sangat penasaran dengan ekspresi yang akan ditunjukkan oleh Liam ketika melihat Lilith. Oh ya, di sini gua minta maaf dulu. Maksudnya bukan Lilith, akan tetapi Lily. Kemudian pada waktu itu Sin akan memperlihatkan adegan flashback sebelum ekspedisi yang dilakukan oleh Pangeran Kelvin dilakukan. Jadi pada waktu itu tepatnya Liam tengah berada di singgasananya sambil memusingkan sesuatu. Di sini Liam sama sekali nggak menyangka kalau sebenarnya dalang dibalik kerusuhan yang tengah ada di planetnya ini adalah sahabat karibnya, yaitu Pangeran Kelvin. Nah, di sini Liam langsung menyampaikan kepada Maggie kalau ia ingin para pengikutnya bersiap-siap dikarenakan sepertinya akan dilakukan ekspedisi penyerangan ke planetnya dan tentu saja pelaku dari semua ini adalah Pangeran Kelvin beserta seluruh faksinya. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau sepertinya alasan kenapa Liam bisa tahu kalau ekspedisi penyerangan akan dilakukan sebentar lagi tentu saja dikarenakan dirinya memiliki mata-mata di tempatnya Pangeran Kelvin. Nah, di sini ternyata yang menjadi plot twistnya adalah orang yang memberitahukan kepada Liam ini adalah anak buah dari Kaisar Bragada sendiri. Seperti yang telah gua jelasin pada pembahasan part sebelumnya, kalau Kaisar Bragada ingin sekali lagi mengetes kekuatan sejati dari Liam, Gerard Benfield, dan ingin menggunakan Pangeran Kelvin sebagai alatnya. Jadi begitulah alasan kenapa Liam bisa mengetahui ekspedisi penyerangan yang dilakukan oleh Pangeran Kelvin. Sekarang kita akan beralih kembali saat dimana ekspedisi penyerangan tengah terjadi. Jadi pada waktu itu terjadilah beberapa bentrokan antara pasukan dari Liam dan juga pasukannya Pangeran Kelvin. Nah, pada saat itu sepertinya Liam juga tengah memikirkan sesuatu dan di sini ia sepertinya akan melakukan sesuatu yang gila. Jadi ternyata pada waktu itu Liam tengah menyimpan sebuah gerakan baru yang telah ditambahkan kepada Aphid. Di sini kalian bayangin aja kalau Liam dengan menggunakan Aphid berhasil melakukan hack kepada para pasukannya Pangeran Kelvin dan berhasil memanipulasi baju tempur mereka. Lalu pada waktu itu terlihatlah kericuhan di antara para pasukannya Pangeran Kelvin dikarenakan terdapat beberapa penyerangan yang dilakukan oleh anggota mereka sendiri. Bayangin aja kalau Liam berhasil mengendalikan sejumlah pasukan dari Pangeran Kelvin untuk menyerang sesamanya. Lalu saat itu terlihatlah ekspresi keterkejutan dari Pangeran Kelvin dikarenakan bahwa Liam bisa melakukan hal ini juga. Pada waktu itu Liam sepertinya juga benar-benar menikmati tindakan yang dilakukan ini dikarenakan dia benar-benar seperti seorang bangsawan yang korup yang dimana dia memanipulasi orang lain. Lalu pada saat itu scene akan beralih kepada akhir pertempuran yang dimana saat itu terlihat Mary dan juga Christiana yang melakukan serangan combo
untuk menghancurkan armada yang menjaga Pangeran Kelvin. Di sini benar-benar terlihat dengan hanya beberapa serangan, Mary dan Christiana berhasil menghancurkan Pangeran Kelvin beserta para pasukan yang tengah menjaganya. Nah, dikarenakan Pangeran Kelvin berhasil ditangkap oleh Christiana dan juga Mary, pada waktu itu pertempuran benar-benar telah mencapai endingnya. Di situ benar-benar terlihat ekspresi kegelisahan di wajahnya Pangeran Kelvin dan juga Theodore, lantaran mereka sama sekali gak menyangka kalau rencana yang diberikan oleh De Guide bisa benar-benar digagalkan oleh Liam. Oh ya, berbicara tentang De Guide, sebenarnya dari kejauhan di dalam ruang hampa, saat itu De Guide memperhatikan peperangan yang tengah terjadi, dan di situ sepertinya dia juga sangat terkejut lantaran rencana yang disusun oleh dirinya benar-benar dihancurkan oleh Liam beserta seluruh anggotanya. Di sini sekali lagi De Guide hanya bisa menggigit bibirnya sendiri lantaran ia sekali lagi juga dikalahkan oleh Liam dengan sangat telak. Nah, seperti biasa pada waktu itu juga Liam di tengah-tengah ekspedisi itu langsung menyampaikan terima kasihnya kepada De Guide. Ia percaya kalau De Guide lah yang sebenarnya telah menolongnya. Tentu saja pada waktu itu ketika menerima efek dari rasa terima kasih Liam, De Guide sekali lagi pada waktu itu benar-benar sangat tersiksa. Lalu pada waktu itu scene akan kembali beralih, yang di sini memperlihatkan Liam yang tengah bertemu dengan Kaisar beserta seluruh ajudannya tepat di Kekaisaran. Bisa dibilang ini adalah kali pertama Liam berjumpa dengan Kaisar, dan ini juga kali pertama Liam ada di ibu kota Kekaisaran. Jadi pada waktu itu ternyata Liam menerima ucapan terima kasih juga dari Kaisar Bragada lantaran Liam berhasil menghancurkan Pangeran Kelvin beserta seluruh faksinya yang diduga telah berkhianat. Liam pada waktu itu juga dianugerahkan oleh Kaisar Bragada sebuah gelar, yaitu gelar sebagai bangsawan terkuat dan juga kesatria terkuat yang dimiliki oleh Kekaisaran pada waktu sekarang. Walaupun dengan rasa enggan, di sini Liam menerima gelar dari Kaisar. Akan tetapi di dalam pikirannya dia tengah berpikir sepertinya keramahan dari Kaisar ini adalah hal yang sangat mencurigakan. Lalu sambil berpikir hal itu, Liam langsung memantapkan niatnya kalau dia sama sekali tidak boleh lengah ketika berurusan dengan Kaisar. Kemudian pada waktu itu scene akan kembali beralih, yang dimana kini memperlihatkan Liam yang tengah berada di ruang singgasana yang ada di planetnya kembali. Oh ya, di sini gua lupa bilang kalau sebenarnya Pangeran Kelvin dan juga Theodore telah diasingkan dari ibu kota Kekaisaran, dan juga gelar pangeran dari Pangeran Kelvin sepenuhnya telah dicabut juga. Di sini bisa dikatakan juga kalau sepertinya Pangeran Kelvin tidak akan ikut bersaing pada ujian perebutan pewarisan tahta dari Kaisar. Nah, dikarenakan tidak bisa ikut serta lagi dalam ujian perebutan pewaris tahta, mau gak mau Pangeran Kelvin juga akan dikembalikan kepada keluarganya, yang dimana mereka berada di planet yang sangat jauh. Kembali lagi kepada cerita. Pada waktu itu ternyata Liam tengah memikirkan sesuatu yang dimana ini benar-benar sangat memusingkannya. Jadi sepertinya di sini Liam benar-benar ingin mewujudkan rencananya dulu untuk mendapatkan gelar duke dengan menikahi Rosetta. Akan tetapi dia sama sekali gak yakin bagaimana jika ia menjadi seorang suami dari Rosetta dan bagaimana dia harus bersikap pada waktu ke depan.
Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau sebenarnya Liam sama sekali tidak pernah tidur dengan Rosetta sebelumnya. Bahkan jika itu Rosetta telah bertunangan dengannya. Jadi yang tengah dipusingkan oleh Liam adalah tentang bagaimana cara bersikap menjadi suami dari Rosetta. Dan bagaimana seorang bangsawan korup akan bersikap pada waktu sekarang. Namun pada waktu itu Liam yang merenungkan pernikahannya di masa lalu yang diakhiri oleh perselingkuhan istrinya. Di sini ia sekali lagi berpikir apakah dirinya pantas untuk menjalani kehidupan pernikahan lagi. Namun setelah beberapa saat di sini Liam langsung berkata di atas singgasananya kalau dia akan memulai pernikahan dengan Rosetta pada beberapa waktu nanti. Jadi pada waktu ketika Liam mengatakan hal tersebut, Rosetta dan juga beberapa anak buah Liam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Liam. Kemudian pada waktu itu scene akan kembali beralih yang di sini memperlihatkan Liam yang tengah menjalani upacara pernikahan di planetnya dengan Rosetta. Bisa dibilang pada waktu itu pernikahan Liam dan Rosetta benar-benar terlihat sangat megah dan juga berkilauan. Oh ya, pada waktu itu sebenarnya juga terdapat kehadiran beberapa bangsawan ibu kota yang juga hadir di sana untuk menjalin ikatan hubungan dengan Liam. Lalu pada waktu itu Sin akan memperlihatkan Rosetta dengan menggunakan gaun pernikahannya. Di sini sekali lagi Rosetta benar-benar terkejut jika dirinya bisa sampai ada di sini dan menikah dengan orang yang benar-benar disukainya. Begitulah kira-kira upacara pernikahan dari Liam, yang dimana pada waktu itu sama sekali tidak ada kejadian yang mencolok. Hanya terdapat kebahagiaan yang dipancarkan di wajahnya Rosetta dan beberapa anak buahnya Liam. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau efek dari pernikahan itu adalah Liam menyerahkan mas kawinnya kepada Rosetta, yang dimana mas kawin dari Liam adalah sebuah planet yang bernama planet Selot. Nah, untuk efek yang kedua adalah tentu saja Liam secara sah mendapatkan gelar duke setelah keluarga Rosetta diserap oleh keluarga Sarah Benfield. Lalu pada waktu itu scene akan kembali beralih, yang di sini memperlihatkan malam pertama Liam dan juga Rosetta. Jadi sepertinya di sini Liam sebelumnya tengah berpikir bagaimana caranya menyiksa Rosetta pada malam pertama ini. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pada waktu itu ternyata Rosetta yang dipegangi kedua tangannya oleh Liam hanya terlihat pasrah dan menyerahkan tubuhnya kepada Liam seutuhnya. Nah, di sini Liam juga terkejut dengan hal ini. Ia sama sekali gak menyangka dan langsung berpikir kalau dirinya akan langsung menyelesaikan hal ini dengan segera. Lalu pada waktu itu terjadilah adegan cocok tanam antara Liam dan juga Rosetta. Dan bisa dibilang ini merupakan kali pertama Liam melakukan cocok tanam dengan Rosetta. Oh ya, di sini kalian harus tahu melalui malam pertama ini Rosetta pada waktu ke depan akan mengandung anak yang akan diberi nama Edward, yang dimana Edward juga akan terlihat sangat nakal, yang ia sepertinya mewarisi sifatnya Liam seutuhnya. Nah, kira-kira begitulah ending dari light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume ke-10, pembahasan part terakhirnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.